pada video kali ini kita akan merayakan Hari Raya Paskah. Apa itu Hari Raya Paskah? Hari Raya Paskah adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit ketika sudah 3 hari lamanya Dia mati, dan itu disebut Hari Raya Paskah, hari kemenangan bagi kita semuanya. Nah, anak-anak, sekarang ambil sikap yang baik. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat hari ini, dan kita akan mengangkat pujian Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Beri sikap yang baik kepada Tuhan melalui pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama Tuhanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari sama-sama kita angkat tangan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau yang ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama Tuhanku. Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari sama-sama angkat tangan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu,
untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini dalam keadaan sehat semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan beribadah, kami akan merayakan hari di mana Tuhan sudah bangkit 3 hari setelah kematian. Dan kami mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hadirlah Bapa di tengah-tengah ibadah kami. Lawati anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah. Biarlah senantiasa hadirat Tuhan, jamahan Tuhan menjamah kami semua, dan hati kami senantiasa diperbaharui. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan ibadah kami. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu menebus dosa saya, dosa Miss Ernie, Miss Dewi, dan dosa kita semuanya. Nah anak-anak, karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Dia sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Mari kita akan angkat pujian yang girang-girang. Yesus disalibkan karena cinta kita semua. Haleluya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapus. Yesus disalibkan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapus. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Ya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita karena Dia sudah membebaskan kita. Amin. Kasih yang
saatnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sungguh karena kasih karunia Tuhan, karena salib Tuhanlah, kita mengalami pembebasan. Kita ditebus dari dosa. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Sebab Kaulah sumber Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sebab karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Miss Mulan. Baik anak-anak, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Baik anak-anak yang dikasih Tuhan, duduk dan dengar dengan baik
firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Miss Sulan sebelum melanjutkan, Miss Sulan mau bertanya dan berharap ya, tentunya kalian di sana di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria Magdalena menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini, anak-anak, ini peristiwanya terjadi setelah kematian Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus mati disalibkan di Bukit Golgota, ya. Ya, pada saat itu Yesus menyerahkan nyawanya. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lalu Yesus mati dan dikubur anak-anak di sebuah goa, ya, di sebuah goa di batu, ya. Goanya itu ada lubangnya anak-anak, ya, dan di goa itu anak-anak Tuhan Yesus dibaringkan, mayat Yesus dikafani lalu dibaringkan di sana. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ada satu pertanyaan yang menarik, ya, yang kita harus dengar bersama. Anak-anak, apa itu pertanyaannya? Mengapa Yesus rela mati di atas kayu salib? Jawabnya adalah karena Yesus sangat mengasihi Miss Sulan dan kalian semua. Yesus rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum Miss Sulan lebih jauh menjelaskan firman Tuhan pada pagi hari ini, Miss dan Mister kalian akan memainkan fragmen atau drama tentang Paskah. Mari kita saksikan bersama-sama, ya.
kalian sudah menyaksikan bersama ya bagaimana ya proses kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa ya disalibkan karena kejahatan manusia. Nah, anak-anak, kita kembali ke ayat firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 14 sampai dengan 16 tadi. Nah, anak-anak, pada saat itu Misula mau bercerita ya. Pada saat itu anak-anak, terjadi pada hari Minggu pagi-pagi benar. Ada seorang perempuan ya. Perempuan ini bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Pagi-pagi benar anak-anak, dia rindu bertemu dengan Yesus, ingin melihat makam Yesus ya. Nah, dia berlari ke tempat itu, tetapi dia terkejut anak-anak. Melihat apa? Karena kubur di situ sudah kosong, mayat Yesus sudah tidak ada. Ya, tinggal kain kafannya saja. Lalu dia kebingungan anak-anak. Dia kebingungan, lalu dia mencari murid-murid Yesus dan teman-temannya pada saat itu. Dia mengatakan, mayat Yesus, mayat Tuhan kita sudah tidak ada di sana. Lalu dia bertemu juga Simon Petrus. Lalu dia mengajak untuk melihat kubur yang sudah kosong itu anak-anak. Ya, setelah sampai di sana semua muridnya kebingungan. Karena apa anak-anak? Dia tidak melihat mayat Yesus. Hanya kain kafan yang ada di situ. Nah anak-anak, apa yang terjadi dengan murid-muridnya ketika melihat mayat Tuhan Yesus tidak ada? Mereka pergi anak-anak. Mereka pergi meninggalkan kubur yang sudah kosong itu. Tetapi Maria Magdalena adalah perempuan yang sangat mengasihi Yesus. Dia tetap berada di situ anak-anak. Tetap berada di situ. Lalu apa yang terjadi ketika ia seorang diri? Dia melihat dua malaikat Tuhan. Dan malaikat itu bertanya kepada Maria Magdalena, "Ibu, mengapakah engkau menangis?" Jawab Maria, "Mayat Tuhanku sudah tidak ada di situ. Apakah engkau tahu, Tuhan?" Nah, Maria sedih. Mengapa Maria sedih pada saat itu, anak-anak? Karena pada saat itu Maria pun belum mengerti isi kitab suci. Seperti murid-murid yang tadi meninggalkan Yesus ya, dia kehilangan harapan, dia kecewa karena pada saat itu dia belum mengerti isi kitab suci bahwa Mesias harus mati dan pada hari yang ketiga dia harus bangkit di antara orang mati. Dia belum mengerti itu. Tetapi pada saat itu anak-anak, Yesus ada di belakang Maria. Pada saat Maria berpaling anak-anak, dia melihat Yesus. Tetapi dia tidak tahu juga kalau itu Yesus. Sehingga Yesus bertanya, "Ibu, kenapa engkau menangis?" "Tuhan, engkau tahu Yesus yang kami kasihi sudah tidak ada mayatnya di sini. Kalau engkau yang mengambilkan, aku mau mengambilnya Tuhan. Kembalikan padaku." Nah, pada saat itu anak-anak, Maria belum mengenal Yesus kalau itu Yesus ya. Tetapi pada saat Yesus berkata begini, Maria, wah, Maria kaget anak-anak ya. Pada saat namanya disebut oleh Tuhan Yesus, dia kaget sekali anak-anak ya. Maria, lalu dia jawab apa di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca? Dia katakan Rabuni, yang artinya guru. Wah, dia dengan senang dan penuh sukacita dia mau memeluk Yesus. Tetapi Yesus memesan kepada Maria pada saat, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum kembali kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Yesus katakan demikian kepada Maria. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah pergilah kepada saudara-saudaraku dan ceritakanlah peristiwa ini kepada mereka. Wah, Maria saat itu memiliki pengharapan anak-anak. Sejak Yesus hidup, ya, dia melihat Yesus dengan matanya sendiri. Karena saat itu mata hati rohani Maria telah terbuka sehingga dia berjumpa dengan Yesus. Ya anak-anak, dia mengenal Yesus. Dia berlari memberitakan kebenarannya bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit. Dia tidak mati tetapi dia bangkit. Nah,
Sehingga orang-orang lain tahu anak-anak kalau Yesus adalah Allah, ya, dia bangkit. Oleh sebab itu anak-anak, lalu apa sih sebenarnya makna Paskah yang sebenarnya? Yang pertama anak-anak, ya, dengar dengan baik. Saat ini kita merayakan Paskah, tetapi kita harus mengerti apa makna yang sesungguhnya. Yang pertama anak-anak, Paskah adalah penggenapan atas nubuat perjanjian lama tentang Yesus yang menderita, mati, dan bangkit. Itu ya. Jadi Paskah itu nubuatan, sudah dinubuatkan dalam kitab perjanjian lama, ya. Yang kedua, Paskah bagi orang percaya adalah pengampunan dosa atas korban Kristus di atas kayu salib. Jadi pada saat kita, anak-anak, mengakui dosa kita, Tuhan Yesus ampuni. Karena apa? Yesus telah rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib sebagai korban untuk menebus dosa kita. Dan yang ketiga anak-anak, Paskah adalah pemulihan, yaitu hubungan manusia yang rusak dengan Allah. Ya, jadi hubungan yang manusia dengan Allah yang dulunya rusak dipulihkan karena adanya kematian, kebangkitan Yesus di atas kayu salib, ya. Dan yang keempat, Paskah bagi orang percaya adalah jaminan bahwa kelak kita akan memperoleh kehidupan yang kekal di surga anak-anak bersama dengan Tuhan. Jadi anak-anak, melalui Paskah ini Tuhan telah begitu mengasihi kita, ya. Tuhan sudah berkorban dan memberikan nyawanya bagi kita. Dan Misulan berharap melalui Paskah ini kalian semua semangatmu dibangkitkan, imanmu dibangkitkan, mata hatimu dicelikkan karena Yesus bersama dengan kita. Kalian sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dan mari dengan setia perjumpaan demi perjumpaan dengan Yesus kita lakukan melalui doa kita, melalui ibadah-ibadah yang lain, ibadah sekolah minggu mungkin seperti itu, ya anak-anak. Nah, demikian yang bisa Misulan sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya ya damai Paskah turun atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Pagi ini kembali kami diingatkan atas penderitaan-Mu, kematian-Mu, bahkan kebangkitan-Mu. Engkau tidak mati, tetapi Engkau telah bangkit Tuhan. Dan itu yang membuat kami memiliki harapan. Hidup kami, hidup yang memiliki harapan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah kami Tuhan, berkati hati kami semua, supaya kami menjadi anak-anak yang baik di dalam Engkau. Berkati kedua orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berkati Miss dan Mister kami, berkati sekolah kami Tuhan. Bahkan tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.